Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa mengikuti acara kajian Ramadan lagi. Kalau kemarin kita belajar bersama Ustadz Basuni, yaitu tentang sirah nabawiyah, yaitu menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad sejak kecil sampai menjadi Nabi. Nah, untuk sekarang, hari ini beliau tidak bisa hadir di hadapan kita. Ustadz Basuni juga, Ustadz Hafid juga tidak bisa hadir, sehingga Pak Ustadz menggantikan ini. Nah, materi kita pada sore hari ini adalah sederhana, akan tetapi sangat penting. Kenapa? Kalau ini tidak diperhatikan, ini sangat membahayakan. Kira-kira tentang apa? Bukan tentang 10 dosa besar ya. Insya Allah 10 dosa besar Pak Ustadz akan jelaskan kapan-kapan ya, di bulan Ramadan ini, tetapi tidak sekarang. Itu juga penting karena kemarin ketika menjelaskan tentang 10 dosa besar di gerakan sholat berjamaah di subuh, itu ada yang belum Pak Ustadz sampaikan. Nah, jadi ada yang kurang sedikit sehingga tidak salah paham. Tetapi untuk sekarang kita akan membahas tentang adab buang air. Adab buang air maksudnya bukan adab buang air disiram ke sana, bukan itu ya. Adab buang air kecil atau air besar, BAB. Buang air besar. BAK, buang air kecil. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika kita membuang air kecil atau air besar? Yang pertama ya, mencari tempat yang sepi dari manusia. Nah, tidak boleh sampean buang air kecil itu apa? Pipis. Nah, ketika ada orang rame di depan masjid situ, nah sampean pipis di pinggir jalan situ sambil berdiri, itu tidak boleh. Masa cuman kayak gini dijelaskan loh? Kalau tidak dijelaskan nanti tidak akan paham. Buktinya apa? Buktinya banyak yang sampai sudah dewasa itu ada orang pipisnya di pinggir jalan. Nah, berarti tidak pernah mengaji, tidak pernah tahu bahwa oh itu tidak baik. Apa tadi adabnya? Mencari tempat yang sepi dari manusia. Kalau sekarang tidak perlu mencari tempat sepi dari manusia. Kenapa? Sekarang di mana-mana rame. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu kita pipisnya di kamar mandi. Mana kamar mandinya? Itu untuk yang laki-laki, ini untuk yang perempuan. Jadi pipisnya di kamar mandi, tidak boleh pipis di dalam masjid. Begitu nggih? Nggih napa? Oh, kota harus. Oh nggih, siap. Nggih, matur suwun nggih. Saya kira titip untuk saya, Mbak. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita tidak perlu mencari tempat yang sepi, tapi apa? Di kamar mandi. Kalau memang tidak ada kamar mandi, berarti nggak apa-apa, cari tempat yang sepi. Kemudian jauh dari penglihatan mereka. Oh ya, mencari tempat yang sepi dari manusia dan jauh dari penglihatan mereka. Jangan sampai nanti sepi tapi nanti ada orang yang melihat, wah pipis di sini. Oh jangan. Misalnya Mbak Siva pipis di sana, loh. Nanti khawatir Raffi
pengen lihat, atau Abimanyu pengen lihat, makanya harus tempat yang sepi, begitu. Paham ya? Harus di kamar mandi, tidak boleh. Nah, kayak anak-anak itu, nah, pipisnya di mana? Di depan perumahan, di sana bukan di perumahan, di depan jalan raya, di jalan raya itu, sambil lari dibuat ular-ularan. Ayo kita buat ular naga panjang. Tidak, Bu. Sambil lari sambil diputer-puter. Nah, tidak, Bu. Nih. Kalau sekarang insya Allah anak santri-santri tidak ada yang seperti itu. Paling cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaki, pipisnya di mana? Tidak boleh di depan rumah ya. Iya, pinter. Selanjutnya ya, apalagi perempuan. Oh, perempuan nanti pipisnya depan rumah, ya banjir semua kayak hujan. Tidak boleh, harus di dalam kamar mandi. Kalau di kamar mandi nanti bajunya dilepas semuanya, telanjang. Kenapa? Karena nanti kalau bajunya atau pakaiannya tidak dilepas, pipisnya nanti nyiprat di baju, yang akhirnya itu nanti menjadikan kalau pakaiannya kita buat sholat itu menjadi tidak sah karena bajunya terkena najis. Jadi ke kamar mandi dilepas semuanya, pakaiannya dicantolkan, kemudian pipis. Bukan kayak Vira, disuruh melepas pakaiannya ditaruh di bawah, ya malah najis semua. Nah, tapi sekarang Vira sudah paham, dulu ketika masih awal. Jadi dimasukkan ke dalam, kemudian apa tadi? Pakaiannya dicantolkan. Waalaikumsalam. Matur suwun Ibu. Dalam? Oh, boten napa-napa. Terima kasih. Inggih, matur suwun. Salam. Ya, itu tadi ya. Jadi apa? Kalau di kamar mandi bajunya dilepas, dicantolkan. Kemudian kalau pipis di kamar mandi harus disiram airnya yang banyak, biur sampai akhirnya tidak pesing. Biasanya di kamar mandi masjid, kalau enggak Pak Ustadz siram atau ada takmir yang menyiram, biasanya baunya pesing. Kenapa? Ada yang masuk kamar mandi pipis tok, enggak dibersihkan. Mulai sekarang kalau pipis harus disiram sampai berkali-kali, biar bersih. Kemudian, nah tempat keluarnya pipis tadi, burungnya Raffi, disiram, diginikan, biar sampai bersih. Ya, tidak boleh dibiarkan karena nanti najis. Kalau najis dibuat sholat tidak sah. Kalau perempuan juga disiram juga sambil jongkok, ya. Oh ya, tadi pipisnya belum dijelaskan. Pipisnya nggak boleh sambil berdiri karena menghilangkan sinar inner beauty-nya, katanya begitu. Jadi yang wajahnya suram-suram, nah berarti pipisnya sambil berdiri. Gimana yang bagus? Pipisnya sambil jongkok, kemudian pipis, kemudian disiram sampai laki-laki perempuan sama. Bisa dipahami? Nah, kemudian lebih bagus lagi kalau setelah pipis itu nanti bersih, kemudian wudu. Bisa dipahami? Yang kedua, tidak membawa apa saja yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Bawa Al-Quran tidak boleh, bawa juz 30 tidak boleh. Loh. Pokoknya yang berhubungan dengan agama yang bagus-bagus tidak boleh. Bawa kitab, bawa tilawati tidak boleh.
Yang ketiga, tidak mengangkat, oh ini salah, bukan itu. Nomor 4, tidak buang air di sembarang tempat, antara lain di tempat berteduhnya manusia. Loh itu. Jadi tidak boleh pipis di tempat yang biasanya dibuat berteduh. Contoh di depan ini ada pohon bagus, nah, sampai pipis di bawahnya, tidak bo. Kenapa? Biasanya orang duduk-duduk di situ, kamu pipisi, jadi nanti tidak enak baunya. Paham? Oke, kemudian di jalanan, oh di jalan situ tidak boleh dibuat pipis. Di mata air, tahu mata air? Di sumberan, kayak biasanya itu Mbak Vina yang tahu. Nah, di sana itu yang air sumber, nah di situ dibuat pipis. Nah, pas tempatnya untuk orang ambil air dibuat pipis, loh ya jadinya airnya tidak jadi seger, jadi air pipis nantinya. Nah gitu ya. Kemudian di pohon-pohon yang berbuah, ada pohon berbuah di bawah dipipisi, wah nanti akhirnya pohonnya tidak mau berbuah. Selanjutnya, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi pipisnya nggak boleh menghadap kiblat sana. Oh, ayo kita pipis menghadap kiblat. Oh, nggak boleh. Atau menghadap ke timur kiri pipis nggak boleh. Menghadap kiblat atau membelakanginya boleh, tapi di dalam kamar mandi. Kalau di luar kamar mandi yang nggak boleh, contohnya di padang pasir, di lapangan gitu, tidak boleh menghadap kiblat, namanya menghina kiblat. Nah, selanjutnya, tidak bercakap-cakap kecuali dalam keadaan memaksa. Misalnya ini Raffi sama Abimanyu pipis di kamar mandi, duduk bareng ini, wah gini ngobrol. Kamu sudah hafal berapa? Sambil ngobrol, tidak boleh ya. Kalau pipis tidak boleh ngobrol. Kemudian tidak buang air di tempat yang mengganggu orang lain. Nih, tidak buang air di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Di mana kira-kira yang mengganggu orang lain? Di sini, di jalan ke kamar mandi di pipisi. Padahal di situ untuk orang wah, tidak boleh. Yang terakhir adalah tidak membawa dan membaca kalimat Al-Quran sambil pipis di kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini, amma yatasaalun, tidak boleh. Oh iya, di kamar mandi sambil qul huwallahu ahad, tidak boleh. Ya, kalau membaca Al-Quran tidak boleh di kamar mandi. Itu ya hadapnya ya, harus diingat. Yang paling harus diingat adalah pipis di kamar mandi, bajunya pakaian dilepas semua, dicantolkan. Kemudian nanti pipis biar tidak nyiprat. Anak laki-laki biasanya kayak Raffi misalnya, pipis di kamar mandi di luar itu, nah, sambil berdiri, burungnya dikeluarkan terus langsung pipis. Itu nyiprat kemana-mana. Ya, nggak boleh. Harus pipisnya di kamar mandi, celananya dilepas. Nggak boleh cuman buka resleting, burungnya dikeluarkan terus pipis. Itu nanti menjadikan nyiprat kemana-mana. Akhirnya sholatnya tidak sah. Paham Raffi? Iya. Dilan masih pipis di depan rumah? Iya, pinter. Kalau pipis di mana Dilan? Pinter, di kamar mandi. Ici kalau pipis di mana? Di kamar mandi. Kalau Vira pipisnya di kamar tidur. Ngompol itu. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Sudah 15, hampir 15 menit, tidak usah panjang-panjang karena harus membagi takjil yang ada di belakang itu. Mari kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah bersedekah takjil. Terima kasih. Mari kita doakan yang sudah memberikan takjil hari ini, semoga oleh Allah dibalas dengan yang lebih baik. Apa yang menjadi keinginan, semoga dikabulkan oleh Allah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja. Semoga mengaji sebentar ini membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.